Mei 2025. Maaf ya. Hari ini kita mau belajar dari seorang Luna Maya. Kamu yang usia kamu berpaut begitu jauhnya dengan suamimu, tapi kita mau belajar dari seorang Luna Maya, ya. Apa sebenarnya yang harus kita belajar dari kamu, Luna Maya? Madam Suki mohon izin untuk melihat pesan semesta saat ini dari ketulusan hati seorang Luna Maya. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdapat di sini, aku si pembisik kartu. Nah, kenapa Madam Suki nyanyi kayak gitu? Ya ampun, coba deh. Apa yang terpikirkan oleh kalian ketika melihat ini? Aduh my god, sebentar ya. Aku bukan ngefans ya sama Luna Maya, bukan fans yang suka aja melihat dia gitu. Tapi bukan fans yang kayak gimana gitu kan, yang sampai menggila-gilai gitu, enggak. Tapi aku benar-benar kayak ketika dia ini menikah ya, kayaknya ini adalah pernikahan yang paling membuat kita sangat terharu biru gitu ya, ya kan? Nah, jadi oke, sebentar ya, maaf. Jadi ada banyak sekali artis-artis di Indonesia yang udah menikah dan ya menggelar sebuah resepsi atau acara yang dari yang sederhana sampai yang mewah. Tapi baru kali ini Madam Suki itu merasa begitu larut dan speechless gitu. Dan ini adalah pernikahan yang the best in this year 2025 ya. Pokoknya selamat buat Luna Maya dan Maxine Bautir ya. Terus ada kata-kata yang sangat luar biasa yang aku dengarkan pada saat pernikahan mereka itu. Dikatakan cinta tidak mencari seseorang untuk hidup bersama, tetapi menemukan dia yang tidak bisa hidup tanpanya. Merinding gak sih? Dan dia secantik itu dan Madam Suki sangat terpesona. Padahal perempuan ya, terpesona dengan kecantikannya si Luna. Sepertinya dia adalah the real princess yang sebenarnya. Setuju gak kalian? Ya, aura kecantikannya itu manglingi kata orang Jawa. Dan apa sih yang sebenarnya kita belajar dari seorang Luna Maya gitu? Karena kita nggak usah ngomongin masa lalu ya. Semua orang itu punya masa lalu. Tapi apa yang terjadi sama seorang Luna itu sebenarnya kita wajib belajar sama Luna ya, karena ketika dia mendapatkan sebuah masalah yang begitu luar biasa, nah itu kalau orang Jawa bilang itu apes ya, karena apes itu kan nggak ada di kalender ya. Jadi semua orang bisa apes sih. Apesnya itu macam-macam, ada yang apes mungkin rumahnya kebakaran atau dipermalukan atau ya seperti yang pernah dirasakan oleh seorang Luna Maya gitu kan ya. Ada yang difitnah ya, itu namanya apes ya. Apes itu nggak ada di kalender. Jadi siapapun kalian yang mungkin pernah maksudnya ngata-ngatain atau ngejudge ya seorang Luna gitu kan ya, mungkin kalian nggak pernah seapes dia gitu loh.
ya kan? Seperti tadi aku katakan bahwa apes itu macam-macam, ya. Oke. Dia ketika dia terpuruk, dia tetap bangkit dan dia tetap menengadahkan kepalanya. Dia tidak larut dalam kondisi tersebut, dan kemudian dia ditinggal nikah sama mantan pacarnya, kalian tahu dong ya. Dan kemudian dia bangkit lagi, dan kemudian dia memiliki seseorang lagi, dan kemudian dia pacaran 5 tahun, kemudian ditinggal nikah lagi. Oh my god. Sampai pernyataannya si Luna waktu itu, dia mengatakan bahwa kalau dia berkomit sama dirinya, kalau memang aku tidak menikah, ya sudah, mungkin bukan rezekiku atau bagaimana. Dan ketika kalian melihat resepsi itu, di mana si Max itu berada di sebelah kanan dia, dan kemudian mereka bergeser karena ada tamu dan lain-lain, si Luna itu kemudian dia menggenggam atau menarik lengannya si Max, dan dia mengatakan, kamu harus selalu ada di sebelah kanan aku, katanya. Kamu harus selalu ada di sebelah kanan aku, karena kamu adalah imamku, supaya orang melihat kamu, dan supaya orang itu selalu hormat sama kamu, dan selalu kamu itu ada di atas aku. Maksudnya di atas aku tuh orang itu selalu harus melihat Max, karena Luna tuh sadar bahwa usia dia dan Max itu berpaut sangat jauh, 10 tahun loh. Bahkan ketika seorang Ari Lasso itu membawakan lagu, si Max itu kayak nggak ngerti gitu loh, lagu apa sih itu gitu kan, atau apa. Si Luna itu nyelutuk, iya mas, waktu itu dia belum lahir katanya. Tapi kalian bisa melihat Luna dengan ketulusannya, Luna dengan gimana ya, dengan dia itu kan usianya di atas Max ya, tapi kalian lihat di situ kalau seorang Luna itu begitu ngajeni gitu. Bahkan ketika mereka berciuman pun itu ditutup gitu. Aduh, sopan banget ya. Dan kita lihat di situ ada ibunya Luna. Dia ini kan ibunya bule ya, tapi dia memanggil ibu. Bukan mama atau mami atau kemodern apa yang seperti harusnya kan modern banget, tapi enggak, dia bilangnya ibu. Di situ kita lihat seorang ibunya Luna dengan wajahnya yang benar-benar bahagia, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kecantikannya Luna yang benar-benar powerful di situ. Dan ayahnya Max juga, yang mana beliau ini kehilangan istrinya. Aduh, kayaknya Madam Suki ini nggak memprediksi deh, karena terlalu larut dengan kondisi atau dalam acara itu ya. Kita ini bukan siapa-siapanya, tapi kita mau belajar sama Luna hari ini ya. Sampai suaraku aja bergetar-getar. Oke Luna, hari ini kita melihat kecantikanmu yang sangat luar biasa, karena kita sangat bahagia. Kayaknya semua mata, seluruh orang di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, semua orang di dunia ini tertuju pada pernikahanmu pada hari ini. Ya, pada hari itu, 7 Mei 2027. 25, aduh. Mohon maaf ya, Madam Suki sampai salah-salah ucap. 7 Mei 2025. Maaf ya. Hari ini kita mau belajar dari seorang Luna Maya. Kamu yang usia kamu berpaut begitu jauhnya dengan suamimu, tapi kita mau belajar dari seorang Luna Maya ya. Apa sebenarnya yang harus kita belajar dari kamu Luna Maya? Madam Suki mohon izin untuk melihat pesan semesta saat ini dari ketulusan hati seorang Luna Maya, supaya kita belajar dari seorang Luna Maya ya. Apa yang harus kita belajar dari kamu Luna Maya?
celebration, oke. Innocent, oke. The outsider. Mohon izin ya untuk menyampaikan. Seorang Luna Maya, pesannya di sini adalah celebration. Jadi celebration ini angka 3 ya. 3 ini adalah angka keramat ya. Ini adalah sebuah restu dari Tuhan untuk seorang Luna Maya yang mempunyai sebuah ketulusan yang luar biasa. Kalau kalian mau melihat dengan hati kalian, tapi tidak ada ucapan atau ungkapan yang bisa kalian ungkapkan, tapi ketika kalian melihat acara pernikahan itu atau resepsi tersebut, kalian menangis. Itulah sebuah ketulusan yang luar biasa. Ya, innocent. Jadi Luna ini mengajarkan sebuah ketulusan kepada kita. Meskipun pada saat dimana dia sudah pernah gagal 2 kali, ditinggal menikah loh. Ya, ditinggal menikah 2 kali. Tetapi yang ketiga, ini adalah pacar ketiga mungkin yang serius artinya ya. Itu adalah orang yang serius. Kalian dengarkan waktu Luna Maya membacakan sesuatu sama Max, itu pakai bahasa Inggris, di mana kata-katanya itu bergetar-getar. Itu memang dari lubuk hatinya yang paling dalam ya. Dia mengatakan bahwa terima kasih kepada Max. Kalian bisa dengarkan sendiri bahwa Max ini adalah laki-laki yang sangat kuat mencintai Luna Maya. Dan di sini ada nomor 3, artinya 2 kali dia ini gagal, 2 kali dia ini dikhianati, ya. Bahasanya seperti itu. Kalian yang fansnya bukan fansnya Luna atau fansnya yang berseberangan, tapi kalian pasti tahulah ceritanya ya, bahwa Luna ini ditinggalkan. Ya, bahkan tidak diakui sama sahabatnya. Itu sangat menyakitkan lah ya. Seandainya kita ada di posisi Luna, betapa terlukanya dia. Tapi ketika dia ditinggalkan, dia tidak gembar-gembor, dia tidak play victim, dia pergi ke rumah Tuhan dan dia curhat di sana. Dan Tuhan ini, celebration ini digambarkan Tuhan memberikan sosok yang benar-benar perfect ya, muda, ganteng, sukses, dan dia ini bukan anak mama dan dia ini juga masih muda banget, berondong loh. Dicintai berondong itu anugerah loh ya. Tapi berondong yang benar ya. Nah, berondong ini dia benar-benar jatuh cinta kepada sosoknya Luna. Ya, makanya di sini celebration digambarkan lelaki yang nomor 3 ini sudah sangat siap untuk melamar Luna, ya, dengan kekuatannya. Dan di sini innocent. Kenapa? Dia melihat ketulusan Luna. Luna ini adalah wanita yang tulus. Nah, Manasuki pernah memberikan sebuah prediksi buat seorang Luna Maya yang terkenal itu, sesukses itu. Mungkin kalian berpikir akan mudah bagi seorang Luna Maya untuk mendapatkan pasangan. No. Karena orang laki-laki yang dekat sama Luna itu pasti minder duluan. Ya, berarti apa yang Manasuki katakan itu resonate kan ya? Nah, di situ kemudian mereka berkenalan, dikenalkan oleh Gigi. Di situ baru si Max ini merasa nyaman ketika kenal. Mereka ini ada satu link loh, maksudnya satu circle, tapi nggak saling kenal.
Tapi ketika kemudian dikenalkan, Max juga mungkin melihat sosok Luna ini cantik, ya udah, terus so what? Dia nggak punya keberanian untuk mendekati seorang Luna Maya. Ini seorang Max. Terus mungkin kalian berpikir, dia nama punya, uang punya, prestasi punya, segalanya punya. Tapi kenapa dia sulit untuk menemukan laki-laki? Karena semakin wanita itu matang, semakin wanita itu kaya, semakin wanita itu terkenal, laki-laki itu merasa kayak terbanting. Dan itu sudah Madam Suki baca. Ya. Nah, apa yang Madam Suki lihat itu sudah ada di kartu ini. Jadi laki-laki yang kepengen kenal sama Luna itu terbanting. Tapi whatever itu, kita sudah belajar dari seorang Luna, karena ketulusan dia, akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi buat kalian yang juga mungkin yang mempunyai usia yang merasa tidak muda lagi, kenapa ya Tuhan aku kok belum ketemu sama jodohku? Barangkali kalian belum menemukan pasangan kalian karena mungkin masih terlalu banyak trauma. Madam Suki yakin seorang Luna juga banyak sekali traumanya. Seperti yang tadi sudah aku berikan, sebuah cerita bahwa dia pernah terpuruk, kemudian ditinggalkan, kemudian bangkit lagi, kemudian ditinggalkan lagi. Dan semua itu memberikan sebuah dampak trauma. Buat kalian yang mempunyai trauma-trauma yang belum terselesaikan, silakan datang ke Madam Suki, nanti kita cari tahu bagaimana solusinya. Ya, silakan kalian reading tarot. Terus kalian yang juga kepengen cantik, silakan untuk mendapatkan minyak muda ini, karena minyak muda ini dibuat sendiri ya, prosesnya 7 jam. Dibuat dari minyak kelapa muda asli ya, original tanpa kimia apapun, dan kelapa Thailand ya. Jadi silakan kalian pesan, kalau nanti kehabisan kalian pasti tunggu ya. Oke, begitu aja, mudah-mudahan hari ini kita belajar dari ketulusan seorang Luna Maya. Tapi memang benar ya, Luna Maya, karena kamu adalah wanita hebat ya, wanita kuat, dan kita mau belajar dari seorang Luna Maya. Jangan takut kita yang mempunyai masa lalu, karena masa lalu itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran atau guru yang sangat berharga. Tapi anyway, sebuah bukti bahwa Luna Maya dipersunting oleh lelaki yang hebat, lelaki yang tepat. Ya, seseorang yang memiliki Luna Maya, kita yakin bahwa orang itu adalah orang yang sangat tepat. Jadi benar bahwa orang yang tidak tepat pasti akan tersingkir sendiri, begitu ya. Tapi pada waktu itu ya, pada waktu dia sungkem nih sama papanya atau sama papanya si Max, Madam Suki pikir gini, aduh jangan-jangan nanti ada tos gitu ya, ternyata enggak ya, sungkem, benar-benar sungkem gitu. Jadi oke, segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada yang tertukar. Orang baik akan menemukan orang yang baik, orang yang tidak baik tentu akan juga menemukan pasangannya sendiri-sendiri, begitu ya. Jadi dari Luna Maya kita belajar tentang sebuah ketulusan. Nggak ada kata yang lebih indah, tidak ada hadiah yang lebih baik selain doa yang kita berikan kepada Luna Maya dan Maxine. Selamat berbahagia, hanya maut yang bisa memisahkan kalian, dan mudah-mudahan Luna Maya segera diberikan momongan. Tapi Madam Suki sudah melihat sih, sepertinya tahun 2026 Luna Maya akan mendapatkan momongan. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan langit membaca doa kita untuk Luna Maya.
Finally, begitu aja. Send love and light. Selamat nafsu di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye.